Oke, kita awali lagi minggu ini dengan membaca komen-komen di YouTube, guys. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman juga terkait bisnis gitu ya. Ya, ini sama aja dengan konsol online lah gitu ya. Kita langsung aja di komentar-komentarnya. Kita coba cek dulu ya. Komentar pertama ini tentang daftar merek ya. Kalau 1,8 juta itu apa hanya milih satu kelas produk? Nah, benar. Jadi untuk daftar merek itu biaya apa yang namanya pembayaran ke DJKI-nya itu 1,8 juta untuk satu kelas merek aja. Kelas merek itu adalah kategori produk ya. Jadi kalau teman-teman jualan pakaian itu satu produk. Kalau misalkan teman-teman jualan pakaian dengan skincare berarti itu dua kategori produk. Kalau misalkan pakaian, skincare, dan furnitur berarti itu tiga kategori produk gitu ya. Tapi kalau misalkan jualan baju, celana, topi, nah itu masih ke dalam satu kategori gitu. Jadi bayarnya cukup satu kelas aja gitu ya. Kita coba bahas dulu ya, ketik dulu. Oke, lanjut di pertanyaan kedua nih. Masih tentang daftar merek ya. Kalau misal udah pembayaran, ada kemungkinan gagal atau gak diterima atau uang hangus gak ya? Ya ada. Karena kalau DJK itu kan ini, kalau daftar merek itu nanti mereknya akan diuji oleh DJKI apakah bisa lolos atau tidak gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi lolos atau tidak itu banyak gitu. Salah satunya adalah apakah mereknya pernah dipakai orang atau enggak. Karena kalau misalkan pernah dipakai orang atau sudah dipakai orang, itu otomatis akan ditolak. Karena DJK ini melindungi merek supaya mereknya tidak ditiru oleh orang lain gitu ya. Ada kemungkinan gagal. Oke, lanjut di komen yang ketiga nih. Terima kasih untuk tutorialnya. Lalu kita tahu apakah permohonan dikabulkan atau tidak, bagaimana caranya ya. Nah, caranya dengan dipantau terus, di akunnya ada. Dipantau terus, teman-teman kalau misalkan udah daftar merek, cara mengetahui lolos atau tidaknya, teman-teman login lagi. Terus di situ ada tulisan status. Nah, di situ kita bisa pantau ya. Kalau sudah dikabulkan, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan sudah lolos, ya tinggal download sertifikatnya. Sertifikat merek ini nanti yang akan digunakan buat marketplace, buat TikTok Shop, buat daftar BPOM, buat daftar SNI, dan lain-lain. Berapa lama berlakunya merek dagang ini? Aduh, pertanyaan banyak nih ya. Satu komen, 3 pertanyaan. Berlaku sertifikat merek ini 10 tahun. Kalau lolos ya, gitu. Kita coba ketik dulu satu-satu. Kalau sudah lolos, bisa download sertifikat. Terus yang ketiga, selama perlindungan 10 tahun sekali. Jadi setiap 10 tahun sekali kita perpanjang. Oke, lanjut komen berikutnya tentang trik bikin desain kemasan menggunakan stiker. Saya cari stiker yang cocok buat stiker rangginang. Ya, tinggal pesan aja ya. Langsung WA aja. Nomornya ada di deskripsi ya. Lanjut, nah ini tentang NIB. Nggak bisa tambah KBLI guys. Pas nambah dan validasi resiko ada keterangan skala usaha dalam mikro, Anda tidak dapat melanjutkan. Maksudnya gimana ya Kak? Nah jadi ini sering terjadi ya. Jadi kalau ada muncul tulisan kayak gini, jadi teman-teman ketika udah daftar NIB, terus mau nambah KBLI atau mau nambah produknya atau bidang bisnisnya nambah gitu, itu bisa dilakukan. Tapi banyak yang dapat notif skala usaha dalam mikro, jadi tidak bisa menambahkan ya. Nah itu disebabkan oleh akun teman-teman pas daftar itu untuk usaha mikro, sedangkan bidang yang dipilih itu
bidang yang usaha menengah gitu atau menengah ke atas lah gitu. Yang mikro ini kan modalnya masih ratusan juta lah. Sedangkan teman-teman tiba-tiba milih misalkan taman rekreasi gitu atau bikin tempat hiburan atau bisnis lainnya yang modalnya besar. Nah, itu membuat membuat muncul notif seperti ini. Akun-akun ketika daftar untuk bisnis mikro, sedangkan KBLI yang dipilih sehingga tidak cocok gitu ya. Nih, balasannya. Oke, lanjut. Video tentang membuat SPK karyawan. Nah, teman-teman udah nonton belum nih? Kita pernah membuat tutorial membuat SPK dengan karyawan. Nah, komentarnya apakah perlu materai, Kak? Opsional, boleh pakai materai, boleh enggak. Tapi setahu saya itu enggak pakai materai ya. Jadi tanda tangan biasa aja cukup. Gitu. Lanjut di video tipe merek HKI. Masih tentang merek ya, pendaftaran merek nih. Ada pertanyaan, Bang, permohonan merek yang didaftarkan kok berubah? Jadi ada merek plus logo ya. Ya, biasanya ini dirubah sama petugasnya. Karena ini kesalahan pemilihan jenis mereknya gitu ya. Nah, jadi ketika kita salah input atau kita salah ketik, biasanya petugas DJKI bakal mengkoreksi dengan mengedit sendiri tanpa konfirmasi gitu. Oke, lanjut tutorial. Komen berikutnya ini tentang daftar merek juga. Bang, kalau daftar pilih UMK gimana? Ya, bisa. Bisa juga. Sudah dibuatkan tutorialnya ya, cara daftar merek melalui jalur UMKM. Tuh, kalian bisa cek sendiri di YouTube-nya Kebun Desain. Oke, lanjut. Nih ada yang komen, Jos katanya. Maksudnya gimana nih? Siap bang. Jos juga. Oke, lanjut di komentar tentang PT Perorangan nih. Yang baru-baru kita buat ya, ada yang komen nih. PT Perorangan hanya untuk orang-orang yang tidak mau berbagi keuntungan gitu. Karena memang apa ya, PT Perorangan ini bisa didirikan satu orang gitu ya, dan kalau PT biasa itu kan harus wajib 2 orang. Jadi tidak bisa 100% keuntungan untuk satu orang kalau PT biasa. Tapi kalau PT Perorangan bisa gitu. Lanjut, masih tentang daftar merek. Nih, daftar merek ya. Bang, kalau permohonannya ditolak, balik lagi atau enggak ya uangnya? Waduh. Jadi kalau daftar merek, kalau misalkan ditolak ya uangnya hangus gitu. Jadi daftar merek itu kita transfer uang, itu transfer untuk pengujian logonya gitu. Jadi apapun hasilnya, kita kan udah diuji si logonya itu, udah dicek, otomatis uangnya akan hangus gitu dan tidak bisa kembali. Terus ditambah ini kan transfer ke rekening negara. Kalau rekening negara tidak bisa transfer balik. Itu salah satu peraturan di negara ini ya. Kalau transfer ke rekening negara itu nggak bisa dibalikin. Mau itu salah transfer, mau itu salah ketik, mau apa. Misalkan mau transfer 10.000 jadi 10 juta misalkan. Itu nggak bisa balik. Kalau transfer ke rekening negara. Lanjut, masih tentang daftar merek. Nah, Bang, kalau daftar merek untuk skincare bayarnya berapa ya? Daftar merek skincare. Nah, daftar merek sama aja sih. Mau daftar merek apapun ya. Daftar merek bisnis apapun.
Jadi apapun bisnisnya harganya sama gitu ya. Lanjut, makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke. Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Yeay, bermanfaat nih guys videonya guys. Siap, sama-sama. Jangan lupa subscribe. Lanjut, ada komentar lagi tentang daftar merek ya. Ini yang ini. Izin Pak, kalau kita pilih UMKM apa kah harga pembayarannya beda, lebih rendah UMKM atau gimana? Nah, untuk UMKM memang lebih rendah karena itu subsidi dari pemerintah ya. Tapi kita harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas tempat dan itu susah, nggak bisa diwakilkan karena harus ke dinas yang tempat usaha itu berjalan. Gitu. Jadi kita nggak bisa diwakilkan ya. Kalau yang itu UMKM harganya lebih rendah, tapi wajib melampirkan surat rekomendasi dari lanjut masih tentang daftar merek. Bang izin nanya, kalau pada saat bikin akun ada pilihan perorangan, badan hukum dan juga UMKM. Itu kalau UMKM yang punya CIPI pilihnya UMKM atau badan hukum. Nah, kalau CIPI ya badan hukum lah. Kalau CIPI pilih badan hukum. Lanjut, nah ini video tentang TikTok nih. Kenapa gagal terus ya pasang produknya? Nah, jadi TikTok ini ada algoritma baru guys. Ada algoritma baru. Kita udah pernah bahas ya. Kita udah pernah bahas tentang apa namanya peraturan baru TikTok ya. Teman-teman bisa nonton ini nih. Yang ini ya, yang thumbnail yang ini nih. Jadi ada algoritma baru yang memungkinkan kita gagal terus upload produk di TikTok Shop. Algoritmanya apa? Banyak ya, update-nya banyak. Teman-teman nonton aja videonya ini ya. Bisa cek video saya ini. Salah satunya adalah harus melampirkan sertifikat merek di TikTok Shop gitu. Itu salah satu peraturan barunya ya. Jadi hal yang wajib sertifikat merek ini. Masih tentang daftar merek, teman saya 3 bulan. Wah, kita nggak percaya ada orang yang bisa daftar merek 3 bulan. Gitu. Karena kita dapat info dari orang DJKI-nya sendiri, di YouTube DJKI-nya pun ada, bahwa daftar merek itu ada banyak tahapan. Salah satu tahapannya itu yang paling lama pemeriksaan substantif, itu 150 hari. Jadi untuk satu tahap aja 150 hari. Belum tahap-tahap lainnya yang mungkin ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan gitu. Jadi nggak mungkin dalam 3 bulan bisa daftar merek. Harus waspada. Bukan 3 bulan ya, 150 hari. 150 hari itu kayaknya di atas 8 bulan. Nah, lanjut masih tentang daftar merek ya. Bang bisa minta saran brand yang unik untuk skincare yang belum dipakai orang. Waduh, kalau saran bisa tapi berbayar. Langsung WA aja. Nah, buat teman-teman yang kebingungan untuk mencari nama bisa juga minta saran ke Kebun Desain. Namanya apa nih Bang? Bisnis yang bagus, yang bisa diterima di JKI. Nah, tapi tetap bayar ya karena nyari nama kan nggak semudah itu ya. Lanjut, masih tentang daftar merek. Kak, tahapan yang UMM ketika ke dinasnya itu mempersiapkan apa saja ya? Nah, untuk mendapatkan surat rekomendasi UMKM, itu persyaratannya
beda-beda sih tiap daerah ya. Ini saya dapat laporan dari banyak klien yang nge-WA, itu ada yang harus ke RT dulu, ada yang harus ke kelurahan dulu. Kalau Kebun Desain sendiri di Karawang, kita langsung ke dinas cuman modal KTP doang. Masih tentang daftar merek. Wah, ini hampir semuanya 99% kayak ini tentang daftar merek ya. Ini kita coba pilih beberapa lagi. Bang, itu pendaftarannya cukup sekali seumur hidup. Nah, pendaftaran merek itu 10 tahun sekali ya. Oke, yang ini pertanyaannya sama. Lanjut. Bang, kalau misalnya udah bayar, tuh biayanya itu berlaku sampai berapa? Sampai kapan ya? Ah, sama nih kayak tadi. Oke, udah 20 menitan ya. Ini balas-balas komennya, lanjut lagi nanti di part berikutnya. Nah, buat teman-teman yang mau konsul-konsul dengan cara komen di YouTube, boleh teman-teman langsung ketik aja pertanyaannya, misalkan tentang daftar merek, mau tentang bisnis secara umum, mau tentang desain, tentang apapun ya, boleh komen langsung di YouTube-nya Kebun Desain. Atau komen di video ini juga boleh, silahkan. Teman-teman punya pertanyaan apa, mau konsul apa, langsung komen aja di bawah. Oke, itu aja video komen YouTube kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.